Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Malam hari ini ketemu lagi dengan saya, dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sifatnya hiburan atau entertain. Sebelum kita masuk ke poin utama, saya ingin cerita bahwa saya punya beberapa hobi. Yang pertama, saya sangat suka mendengarkan musik, tapi hanya musik-musik dari band-band lawas seperti Queen, Beatles, Aerosmith. Entah kenapa musik-musik dari band lawas itu lebih bisa diterima di telinga saya dibanding musik-musik dari penyanyi atau band sekarang. Yang kedua, saya sangat suka membaca buku, tapi hanya buku-buku dengan genre tertentu saja. Kebanyakan yang saya baca adalah buku-buku dengan genre sejarah atau sains. Nah, yang terakhir, saya sangat suka menonton film. Kenapa film? Karena film ini seperti mesin waktu. Dalam waktu 1-2 jam ke depan, kita bisa dibawa kemanapun, ke timeline manapun. Kita bisa dibawa ke 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, bahkan 100 tahun ke depan. Selain itu kita juga bisa dibawa ke belahan bumi manapun, bahkan sampai keluar angkasa. Hanya dalam durasi 1-2 jam ke depan. Dan kadang efek setelah kita menonton film itu masih terasa 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu ke depan. Kita masih sering memikirkan, kenapa bisa seperti itu ya? Sensasinya masih terasa. Itulah yang membuat saya sangat suka nonton film. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan film. Tapi bukan film itu sendiri. Kita akan membahas tentang karakter yang ada dalam film. Lebih tepatnya adalah karakter supervillain atau tokoh supervillain. Nah, apa sih supervillain itu? Jadi secara general, secara umum, supervillain itu disebut sebagai karakter penjahat. Kenapa kita bahas karakter penjahat? Kenapa nggak bahas karakter protagonisnya atau karakter superhero-nya? Kenapa malah karakter penjahatnya? Nah, ada salah satu quotes dari sutradara terkenal, dari filmmaker terkenal Inggris. Namanya Sir Alfred Hitchcock. Dia sempat bilang seperti ini. The more successful the villain, the more successful the picture. Jadi makin sukses penjahat yang ada dalam film itu, makin sukses juga filmnya. Dan itu terbukti. Karena dalam beberapa tahun belakangan, kita banyak melihat film-film yang sebenarnya dari base story-nya sudah sangat kuat. Tapi ketika diluncurkan, dia dicap sebagai film yang gagal. Salah satu contohnya adalah Justice League-nya DC. Jadi Justice League ini film yang berisi tentang superhero-superhero terkenal. Ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, ada Aquaman. Cuma ketika film ini sudah diluncurkan, film ini banyak mendapatkan kritikan buruk dari para kritikus film. Salah satu faktornya adalah karena villainnya atau penjahat utamanya di film ini dianggap tidak bisa mengimbangi karakter utama yang ada dalam film. Nah, itu adalah salah satu contoh film yang gagal karena villainnya juga tidak memenuhi ekspektasi audiens. Nah, kita sekarang akan masuk ke film-film yang memiliki karakter villain yang dianggap bisa membawa film ini menjadi next level movie. Benar-benar menjadi film yang luar biasa menarik. Kita akan ambil salah satu contoh dari film terkenal. Kita akan ambil dari The Dark Knight. The Dark Knight ini film superhero juga. Dia film Batman, cuma dari judul dia tidak berjudul Batman, tapi judulnya The Dark Knight. Nah, The Dark Knight ini rilis tahun 2008. Film yang digarap oleh Christopher Nolan, salah satu sutradara yang sangat jenius. Filmnya dianggap banyak berhasil. Nah, salah satu tokoh penjahatnya,
villain yang ada dalam The Dark Knight adalah Joker. Joker ini kan memang sudah terkenal sekali sebagai arch enemy-nya Batman ya. Jadi di The Dark Knight ini Jokernya diperankan oleh Heath Ledger. Peran Joker ini sebenarnya adalah bumerang bagi kebanyakan aktor. Karena ekspektasinya sangat tinggi dan banyak versi-versi sebelumnya aktor itu dikatakan gagal saat memerankan Joker. Tapi Ledger berhasil memenuhi tuntutan itu. Joker Heath Ledger di The Dark Knight itu dikatakan atau biasa disebut sebagai super villain terbaik sepanjang sejarah perfilman. Ada beberapa hal yang menyebabkan Jokernya Ledger ini masuk kategori itu. Yang pertama adalah karena Joker di film The Dark Knight ini memiliki motif yang unik. Berbeda dengan penjahat kebanyakan yang motifnya membosankan, saya ingin menguasai dunia, ingin apalah. Motifnya Joker ini tergolong unik. Karena dia melakukan kejahatan pure sebagai agent of chaos. Dia mengakui dirinya sebagai agen kerusuhan saja. Salah satu scene yang fenomenal adalah ketika Joker ini merampok seluruh bank di kota Gotham. Uangnya dikumpulkan jadi satu di suatu tempat, di suatu gudang. Nah, uang hasil rampokan ini tidak digunakan, tapi uangnya dibakar. Benar-benar dibakar saja. Saat ditanya, kenapa uangnya dibakar? Susah-susah ngerampok kok uangnya dibakar. Dia bilang, karena Gotham itu butuh penjahat yang elegan. Jadi motifnya sama sekali tidak tertebak oleh Batman. Itu yang membuat dia berbeda, yang membuat dia sulit dihadapi. Nah, faktor yang kedua yang membuat Joker di The Dark Knight ini sangat pantas disebut sebagai super villain terbaik adalah karena Heath Ledger-nya sendiri, aktornya sendiri. Jadi dalam memerankan Joker, Ledger ini mengisolasi dirinya selama 6 minggu full di kamar hotel. Dia tidak bicara dengan siapapun, dia fokus mengurung diri, melatih cara dia tertawa, cara dia bicara. Bahkan dia sampai membuat make up untuk Jokernya sendiri. Jadi make up-nya tidak dikerjakan oleh make up artis, tapi Ledger sendiri yang membuat make up-nya. Nah, sebagai ganjarannya, buktinya adalah Joker ini mendapatkan Oscar ya. Jokernya Ledger ini memenangkan kategori Best Supporting Actor dalam Oscar. Ini adalah bukti yang sangat valid sekali. Dan yang lebih heboh, yang lebih fenomenal lagi adalah Ledger akhirnya melakukan bunuh diri. Dia suicide. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa salah satu alasan dia melakukan bunuh diri itu adalah karena dia terlalu mendalami peran Jokernya. Jadi banyak yang mengatakan dia sampai depresi saat mengurung diri selama 6 minggu di hotel. Saking totalitasnya dia memerankan karakter Joker. Nah, itulah yang membuat Jokernya Ledger adalah super villain terbaik dalam dunia perfilman. Sebenarnya masih banyak lagi karakter-karakter super villain yang serupa. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Sekian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Dan mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung search filmnya The Dark Knight. Teman-teman bisa langsung menyaksikan kejeniusan Heath Ledger dalam memerankan karakter Joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.